Tipoders, balik lagi bersama kami di Tipod Tourism Podcast. Bersama saya, Diva Permatadini, Pariwisata Angkatan 22. Nah, di episode Tipod kali ini kita bakal membahas tentang salah satu profesi yang sangat berperan penting di dalam dunia pariwisata, yaitu kita akan membahas tentang pramuwisata. Dan kali ini kami udah ditemani sama narasumber kami dari Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia. Halo Pak, mungkin boleh perkenalan dulu nih Pak sama Tipoders kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini kami diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan perwakilan dari Universitas Undri ya, jurusan pariwisata, yang mana kali ini kami akan sharing dengan mereka sebagai seorang pemandu wisata yang profesional. Oke, mungkin boleh namanya dulu Pak. Oke, nama saya Ronald, berada di Pekanbaru dan berkecimpung di dunia pariwisata ini dari tahun 2000. Udah lama banget ya Pak. Jadi ini sudah profesional nih di bidangnya. Insya Allah baru. Insya Allah baru. Oke Pak, nah sebelum kita berbicara lebih jauh nih Pak tentang seorang pramuwisata, nah menurut Bapak sendiri nih definisi dari pramuwisata itu seperti apa? Oh ya, terima kasih. Untuk seorang pramuwisata itu mungkin banyak kita yang tahu ya, bahwasanya seorang pemandu wisata itu definisinya adalah seseorang yang ditugaskan untuk menyampaikan informasi kepada wisatawan yang dibawa, mulai dari wisatawan itu datang sampai wisatawan itu kembali lagi. Berarti yang bertugas untuk memandu perjalanan wisatawan ya Pak? Iya, betul. Oke. Nah, apakah hanya memandu saja Pak, atau ada pekerjaan-pekerjaan lain yang menjadi tanggung jawab seorang pramuwisata? Oke, untuk selama kita dalam memandu wisatawan, sebagai seorang pemandu wisata ini kita adalah ujung tombak. Ujung tombak? Ujung tombak dari biro perjalanan yang menugaskan kita. Mungkin selama kita dalam melakukan pembimbingan atau pendampingan terhadap wisatawan, yang paling utama sekali itu ada 3 komponen yang harus kita camkan dalam diri. Komponen yang pertama yaitu penyampaian informasi secara global. Ini gunanya agar kita dalam penyampaian informasi itu nanti wisatawan tidak hanya mendapat informasi tempat kunjungan, minimal wisatawan dapat informasi secara global dulu. Contoh yang dapat kita ambil di sini, Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang besar. Sekarang kita berada di salah satu pulau yang terbesar, namanya Pulau Sumatera. Jadi baru nanti tahap bertahap sampai nanti pembahasan kita menuju ke Riau atau Provinsi Riau yang benar-benar berada di tengah-tengah Pulau Sumatera. Setelah itu, dari informasi global kita akan menyampaikan informasi khusus. Khusus ini begini, maksudnya penyampaian informasi ini yang harus kita miliki. Pertama, kita harus mengetahui dan kita sampaikan kepada wisatawan bahwasanya di tempat kunjungan ini ada tata tertib atau aturan adat, ketentuan-ketentuan yang harus mereka ikuti kalau seandainya berkunjung ke sini. Setelah itu, tugas kita utama lagi, yang ketiga, keselamatan. Jadi mungkin selama kita mendampingi wisatawan, kita tahu beberapa objek wisata yang ada di daerah kita. Tapi di objek-objek wisata ini kita harus tahu spot-spot mana yang urgent, yang berbahaya. Ini yang harus kita menjadi ke depan dibandingkan wisatawan, sehingga nanti kita bisa menyampaikan. Jadi keselamatan wisatawan, informasi, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wisatawan, mulai mereka sampai ke tempat kita, sampai mereka mau pulang. Berarti harus ada antisipasi juga terlebih dahulu dari kita ya Pak, sebagai seorang pemandu wisata. Iya. Nah ini Bapak kan tadi menjadi pemandu wisata udah dari 2002 ya Pak. Itu udah lebih kurang mungkin 22 tahun ya Pak? Lebih kurang. Ya udah puluhan tahun nih. Nah selama pengalaman Bapak, gimana sih gaya kepemanduan itu berubah di setiap tahunnya Pak? Mungkin sekarang ini
ada beberapa tahap yang perlu kita ketahui dari sisi kepemanduan. Mungkin dari yang kita kenal, dahulunya tamu itu dicari oleh guide. Iya. Mungkin banyak dari kita yang dahulu, tamu baru sampai di bandara, guide-nya berebut untuk mengejar tamunya. Sehingga tidak terkontrol. Serasa tamu itu sampai ke satu bandara atau sampai ke satu pelabuhan, dia serasa dikejar-kejar orang. Sehingga rasa takut itu muncul. Seperti serasa menurut mereka seperti berada di terminal. Jadi berjalannya waktu, sehingga sampai satu tahap berdirilah himpunan prawisata yang mana sistem kepemanduan kita sudah diatur. Yang mana kita ini adalah bergerak sesuai dengan BPW yang menunjuk, Biro Perjalanan yang menunjuk kita. Lepas itu sesuai dengan perubahan. Perubahan pertama, zaman awal-awal orang mengenal dengan pemandu wisata atau yang kita kenal dengan turis guide mengejar orang. Kedua, sudah mulai kita bertahap yang mana kita ini adalah perpanjangan dari Biro Perjalanan Wisata. Dan dalam kita penyampaian informasi di BPW dari tahun ke tahun, kalau tak silap saya, sistem kepemanduan sebagai seorang pemandu wisata itu berubah terhitung 2005 ke atas. Oh, 2005. Ya, dari tahun 2000 saya berkecimpung di dunia kepemanduan sampai 2005 saya masih dapat merasakan bahwa kita itu benar-benar bekerja seperti profesi kita sebagai apa. 2005 ke atas sudah mulai ada perubahan di mana banyak beberapa BPW yang sudah memberi atau menugaskan seorang pemandu wisata untuk mendampingi rombongan mereka. Itu udah guide plus tour leader. Guide plus tour leader. Jadi antara guide dan tour leader memiliki tugas masing-masing. Jadi dalam perjalanan tour leader ini kalau kita membawa tamu inbound, tour leader ini diwakilkan oleh BPW, Biro Perjalanannya. Sementara kita sebagai pemandunya. Tapi sekarang terhitung 2005 ke atas sudah mengalami perubahan di mana kadang-kadang yang dari BPW tidak ikut, yang menggantikan sebagai tour leadernya. Jadi tour leader sudah include dengan pemandunya. Sekaligus ya Pak, langsung nge-handle. Sekaligus. Dan kita sebagai seorang pemandu harus siap. Harus siap. Dan ini dari sisi job tadi. Jadi yang awalnya sebagai informasi, sekarang sudah include. Udah mencangkup banyak hal ya Pak. Ya, sebagai tour leader. Seperti yang ditanyakan tadi, perubahan apa lagi? Sekarang ini perubahan yang terjadi dari sisi kepemanduan ini memang diharapkan ke depannya seorang pemandu wisata itu harus kenal dengan teknologi digital. Dengan teknologi digital. Kalau seorang pemandu tidak mau mengikut arus yang sekarang ini serba digital, dia akan tertinggal dan akan ditinggalkan oleh BPW. Berarti harus mengikuti perkembangan zaman juga ya Pak? Benar. Salah satu contohnya nih Pak yang kita menggunakan teknologi ketika sedang memandu itu yang seperti apa Pak? Mungkin adik kenal dengan TikTok? Kenal. Atau mungkin IG? Sekarang ini penyampaian informasi kepada wisatawan biasanya dengan pemandu wisata sekarang yang kenal dengan digital itu bisa langsung live, bisa langsung mengenalkan atau bisa langsung menyampaikan secara live. Kadang-kadang dari informasi live tadi ada wisatawan-wisatawan baru yang berminat yang akan berkunjung di tempat yang sama. Jadi secara tidak langsung sambil dia sebagai seorang pemandu, lepas itu dia menyampaikan informasi secara online, dan insya Allah kedepannya rezekinya akan ada lagi dengan wisatawan yang datang. Jadi sambilan promosi juga ya Pak? Benar-benar. Nah,
sebagai seorang pemandu nih Pak, kita kan berhadapan dengan banyak orang dari berbagai suku, budaya, berbagai watak juga mungkin kan Pak, dari lokal internasional. Nah, keterampilan seperti apa sih Pak yang harus kita miliki sebagai seorang pemandu wisata? Oke, yang pertama itu kita harus percaya diri. Percaya diri. Kunci kita sebagai seorang pemandu wisata itu di lapangan adalah percaya diri dulu. Untuk kemahiran ini memang dituntut. Contoh, kalau kita lagi bawa tamu mancanegara, Eropa, kita minimal harus bisa berbahasa. Yang pertama, mungkin untuk bahasa internasional kita bahasa Inggris. Minimal kita harus bisa berbahasa Inggris. Ya, bisa dengan pintar berbahasa Inggris beda lagi. Karena apa? Pernah dulu saya bertemu dan bertanya dengan tamu dari Inggris. Beliau menyatakan untuk menjadi seorang pemandu wisata itu kamu harus percaya diri. Bagaimana kalau seandainya Inggris saya kurang bagus? Apa dikata beliau? Selain orang Inggris tidak pintar berbahasa Inggris, jadi kamu nggak usah takut. Nah, sempat beliau memberi contoh kepada saya waktu itu. Waktu itu saya masih jadi guide Madya ya di Sumatera Barat. Beliau menyatakan, kamu mau menyatakan cantik kepada seseorang. Mungkin kalimatnya beautiful, tapi karena kamu conversationnya atau vocabulary-nya kamu nggak mengerti dengan kalimat itu, bisa aja kamu ganti dengan nice, cute, artinya sama katanya. Jadi, oh ya, termasuk juga memperkenalkan diri. Antara kita belajar di sekolah dengan di lapangan juga berbeda katanya loh. Apa berbeda? Tak perlu lagi my name is Ronaldi. What's your name? Tak perlu lagi katanya. Kalau di lapangan sudah berbeda. Berbeda gimana? Coba kamu kenalkan diri. My name Ronald John katanya. Kan nggak ada my name is John. Nggak terlalu formal ya Pak. Jadi buat teman-teman yang bergerak di bidang pemanduan, kunci pertama adalah percaya diri. Itu nomor satu ya Pak. Kalau untuk bahasa itu mungkin yang penting kita bisa dan mereka ngerti apa yang kita sampaikan. Betul. Dan kita pun mengerti apa yang mereka bilang ya Pak. Nah, berbicara tentang kepemanduan nih Pak, kenapa sih Bapak tertarik untuk mengambil profesi ini di antara banyaknya profesi-profesi lain? Gitu ya. Ini pengalaman jadinya ya. Waktu saya pertama terjun di dunia pemandu wisata, sebelumnya ada beberapa hal di mana terjun sebagai seorang pemandu wisata ini sebelumnya sudah sempat juga berkecimpung di biro perjalanan. Mungkin karena setiap kita pasti mengetahui sifat dan bawaan kita. Jadi waktu itu saya lebih suka keluar, lebih betah di luar ketimbang berada di depan komputer. Jadi salah satu kalau kita lihat di biro perjalanan yang mendekati dengan yang suka bagian luar atau lebih suka ke lapangan, kayaknya cocok deh di kepemanduan. Jadi pemandu wisata. Setelah dicoba, rasanya nyaman. Jadi mungkin ada beberapa dari kita merasa mungkin itu nomor 2. Tapi kepuasan bekerja, kenyamanan. Jadi dan ini saya bulatkan tekad. Saya ingin betul-betul terjun lah sebagai seorang pemanduan. Berarti memang karena basicnya emang explore lapangan ya Pak. Betul. Pada awalnya. Karena memang hobinya jalan-jalan. Hobinya jalan-jalan. Nah, tentang seorang pemandu nih Pak, kan ada beberapa mungkin kompetensi yang harus kita miliki. Nah, untuk menjadi pemandu
apakah kita perlu juga tuh Pak, kan sekarang ada sertifikasi mungkin. Nah, untuk kita jadi pemandu apakah itu juga merupakan hal yang utama Pak? Oke, ada beberapa perbedaan. Terjadi pergeseran. Dahulu seseorang hanya cukup mengaku sebagai seorang pemandu tanpa ada pembuktian. Jadi sekarang ini pemerintah sudah mengambil satu kebijakan di mana seorang pemandu itu harus beridentitas. Pertama, kenapa? Mungkin kita pernah melihat di berita ada wisatawan yang ditinggalkan oleh pemandunya, ada wisatawan yang harta bendanya yang dicuri, ya. Jadi dengan kejadian-kejadian ini, pemerintah mengambil satu tindakan, membuat satu kebijakan yang mana dari kejadian-kejadian tadi kita diminta sebagai seorang pemandu itu beridentitas. Jadi dengan di Indonesia pemandu atau sebagai pramuwisata yang diakui oleh negara, salah satunya adalah HPI dan satu-satunya adalah HPI yang kita kenal dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia. Setelah kita bergabung dan terjun sebagai seorang pemandu wisata, secara tidak langsung kita sudah punya ada KTA. Iya benar. Ya seperti saya miliki ini. Tanda pengenal ya Pak. Tanda pengenal KTAN ini seluruh Indonesia sama. Jadi setelah kita memiliki KTA, secara organisasi kita sudah dinyatakan sah resmi sebagai seorang pemandu wisata. Secara organisasi, secara kepemerintahannya, pemerintah berharap pemandu wisata yang profesional. Untuk menjadi seorang pemandu wisata profesional, kita diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi profesi. Dan sertifikasi profesi ini adalah dari Kemenpar yang diselenggarakan oleh BNSP. Iya, benar. BNSP akan menunjuk LSP untuk penyelenggara sertifikasinya. Jadi sertifikasi ini tujuannya menyatakan bahwa kita ini benar-benar kompeten sebagai seorang pemandu wisata gitu. Sebagai penyataan kita kompeten. Tapi di lapangan banyak yang salah kaprah. Menilai kalau seseorang sudah memiliki sertifikat bahwa perasaan dia sudah sah sebagai pemandu wisata. Padahal itu salah. Salah. Kenapa saya bilang salah? Sertifikasi tadi kalau di lapangan ibarat seseorang kalau ditanya, kamu sudah bisa bawa mobil? Sudah. Coba praktekkan. Dia bisa bawa mobil sekeliling lapangan, di halaman bisa. Apakah kamu bisa bawa mobil ke jalan? Belum. SIM kamu belum ada. Jadi sebagai SIM-nya itu adalah anak KTAN. Jadi dengan adanya KTAN, setelah itu bersertifikat profesi, jadi kita sebagai seorang pemandu yang dinyatakan kompeten dari sisi profesi. Berarti ada legalitasnya juga ya Pak. Benar betul. Berarti setelah kita punya sertifikat, kita gabung di HPI, jadi itu tuh lebih klop dan lebih gimana ya, di lapangan pun bakal lebih aman lah gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya nih Pak, HPI itu kan satu-satunya organisasi resmi pramuwisata. Nah kalau misalnya yang kita mandiri itu sekarang masih boleh Pak? Apakah masih bisa menjadi pemandu wisata secara individu gitu Pak? Jadi gini, untuk menjadi seorang pemandu wisata itu ada kategorinya, ada yang harus dilewati. Kalau misalnya seseorang tidak memiliki KTA, lepas itu sendiri-sendiri cari tamu sendiri, mengaku sebagai seorang pemandu wisata, itu tidak dibenarkan karena ada aturan undang-undangnya. Jadi kalau seseorang ingin menyatakan dirinya sebagai seorang pemandu wisata, carilah himpunan pariwisata yang terdekat
daftarkan diri Anda di sana, dan secara tidak langsung Anda sudah ilegal. Oke. Berarti emang harus resmi dan legal dulu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, sejauh ini nih Pak, ada nggak nih pengalaman terunik atau pengalaman paling berkesan nih selama membawa tamu? Sudah 20 tahun lebih, mungkin sangat banyak nih bertemu dengan orang-orang. Nah, ada nggak yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu apa ya? Berkesan semua. Dalam paling berkesan waktu saya jadi pemandu wisata itu, waktu itu pernah ini tamu saya ketinggalan ketinggalan di musola. Gimana tuh ceritanya? Keberangkatan dari Pekanbaru menuju ke Sumatera Barat. Oke. Waktu itu kami diminta oleh rombongan untuk mencari MCK terdekat. Karena rasanya untuk mendapatkan SPBU kan masih jauh. Iya, oke. Akhirnya kami mampir ke salah satu musola yang terdekat. Di saat itu tamu ini dari Malaysia nih. Oh, orang Malaysia. Orang Malaysia, semuanya cewek. Oke. Dari Universitas Utara. Jadi di saat kami mampir, setelah sepertinya tidak ada yang tinggal, itu mulailah naik ke dalam bus. Di saat dalam bus, biasanya di dalam bus itu sudah terdapat ketua rombongan. Jadi waktu itu kami sempat juga bertanya kepada ketua rombongan untuk menghitung kembali berapa jumlah yang sudah naik dan apa belum. Setelah dihitung, informasi yang kami dapatkan dari ketua rombongan sudah lengkap, Bang. Akhirnya kami lakukan perjalanan. Posisi musola itu berada sebelum Kelok 9. Oh, sebelum Kelok 9. Dan di saat kami sampai di Lubuk Bangku, salah seorang dari rombongan merasa kehilangan. Mungkin teman sebangkunya yang Teman sebangkunya. Ternyata di sebelah dia yang waktu dihitung oleh ketua rombongannya itu adalah tas ransel yang ditutup dengan baju alma maternya. Jadi dikira itu orang gitu. Iya, karena sebelumnya memang rata-rata peserta yang di dalam bus itu banyak yang cewek tidurnya kan pakai penutup ditutup itu ya. mukanya pakai alma mater. Jadi dikira itu adalah kawannya. Tapi kami mengambil tindakan untuk berbalik arah, membawa bus yang besar, bus adalah agak susah. Akhirnya kami berhenti di Lubuk Bangku. Saya minta bantu sama pilot waktu itu, driver, untuk meminjam motor. Meminjam motor. Jadi motor dipinjam, akhirnya driver langsung menjemput. Setelah ketemu dengan anak itu di surau, di musola itu, dan diantarkan ke bus, dia malah tidak ada kaget, tidak ada takut, malah seperti biasa aja. Kami yang bertanya lagi, handphone tak punya, kok santai-santai aja? Jawabnya simple. Apa jawabannya? Saya yakin pasti kena jemput aku, katanya. Udah yakin pasti dijemput. Udah yakin. Oke. Berarti saat itu kakak cewek ini nggak ada berusaha untuk menghubungi juga, Pak? Ya nggak bisa karena dia tamu mancanegara, handphonenya di bus, handphonenya di bus. Dia kan ke kamar mandi, nggak bawa handphone, jadi dia tertinggal sendiri, cewek. Waktu itu bukan pagi loh, bukan siang. Sekitar jam berapa? Dini hari. Oh, dini hari. Jadi dia yakin pasti dijemput ya. Nanti dia pasti akan sejauh apapun pasti akan dijemput. Jadi kami yang udah ketakutan, malah si tamunya santai. Berarti nggak ada komplain gitu ya Pak dari tamunya? Karena di sini itulah tugas kita sebenarnya di dalam itu harus mengkoreksi lagi. Tapi kadang-kadang
karena sesaknya bahagian, apalagi dini hari ya, ada yang tidurnya bagaimana. Ya satu-satunya harapan kita sebagai seorang pemandu, kita serahkan kepada ketua rombongan, mohon dihitung kembali. Kadang-kadang apalagi kalau kita mendapat wisatawan mancanegara kayak di Malaysia, apalagi dapat cewek ya, cewek semua pesertanya, ya kadang-kadang kita untuk ke belakang itu sungkan. Iya benar-benar. Jadi kita serahkan pada ketua rombongan. Oke. Berarti kayak keterampilan seorang pemandu wisata dalam menghadapi masalah itu juga sangat penting ya, Pak? Betul, itu harus. Kita harus tahu ya, kalau seandainya terjadi sesuatu di luar dari rule, kita harus tahu mencari solusinya. Benar. Kita harus melakukan tindakan. Ada beberapa tindakan-tindakan yang kita ambil itu bisa secara spontanitas, dan ada juga tindakan-tindakan yang perlu kita ambil. Ini harus kita kembalikan lagi ke BPW yang menugaskan. Kenapa? Kadang-kadang menurut kita ini betul, tapi kadang-kadang menurut BPW yang menugaskan kita salah. Jadi supaya jangan misinformasi, kita harus berkomunikasi dengan BPW yang menugaskan kita membawa. Mungkin kalau memang situasinya sangat darurat, mungkin bisa kita yang mengambil keputusan gitu ya Pak. Tapi kalau masih bisa dikoordinasikan, kita koordinasikan lagi ke BPW. Ada pernah kejadian yang paling fatal contohnya, wisatawan meninggal. Ada? Pernah Pak? Ada. Atau wisatawan yang kehilangan dokumennya. Kehilangan paspor, barang, Itu kita harus tahu dulu, harus tahu kehilangannya di mana. Lepas itu kita akan melakukan pencarian dulu. Contoh case paspor hilang. Paspor hilang ini itu adalah salah satu dokumen penting bagi wisatawan untuk dapat datang dan kembali lagi ke negaranya. Apabila hilang, contoh misalnya kehilangan paspornya di Dumai, di pelabuhan, setelah kita sudah masuk di dalam pelabuhan, dari pelabuhan menuju ke rumah makan, tahu-tahu paspornya hilang. Ini kita berusaha mencari, seandainya tidak ditemukan, pertama kali yang kita lakukan itu adalah melapor ke polisi terdekat. Melapor kita ke polisi terdekat bahwa ada tamu kita ini kehilangan dompet yang mana di dalamnya berisi paspor. Setelah itu, setelah kita melakukan laporan tadi, langkah kedua, karena dia tamu mancanegara dari Malaysia, tugas kita menyampaikan laporan ini ke konsulat Malaysia yang ada di Pekanbaru. Jadi kita ada begini, ada pernah kejadian seorang pemandu wisata karena punya keluarga di Pekanbaru, jadi dia melapor ke keluarga Pekanbaru buat surat kehilangan di Pekanbaru, ternyata kehilangannya di Dumai, itu miss lagi informasi. Ya, berarti kan ditanya nih, paspor kamu hilang di mana? Di Dumai. Kok laporan kehilangannya di Pekanbaru? Gitu ya. Jadi kita yang terdekat dulu. Lepas itu kita melapor ke kedutaan mereka, ke konsulat di sini. Kalau untuk Sumatera, kedutaan mereka kan ada di Medan. Kalau di sini konsulat Malaysianya di sini, di Jalan Sudirman. Jadi kita datang ke sana, kita laporkan bahwa ini tamu kita datang melalui kapal menggunakan feri dari Malaka ke Dumai. Sesampai di Dumai paspor dia hilang. Jadi ini akan dilakukan pengurusan oleh pihak konsulat Malaysia. Yang pertama, mereka akan mengusahakan tamu kita ini mendapat SPLP yang kita kenal dengan surat perjalanan laksana paspor. Jadi tamu tadi tetap dapat melaksanakan perjalanan pulang, yang mana SPLP itu berlaku hanya sekali jalan. Gitu. Jadi sebagai penggantinya gitu ya Pak, untuk sementara gitu. Dan kita sebagai seorang pemandu wisata harus tahu ini. Kalau dokumen hilang, ini tindakannya. Gitu ya. Kalau seandainya wisatawan kita yang kita bawa itu misalnya meninggal, harus kita tahu. Ya, nggak mungkin kan udah dia udah meninggal. Biarin aja, nggak mungkin. Bisa. Kita sebagai seorang pemandu
Pertama kita melaporkan ke BPW yang menugaskan apa tindak lanjutnya. Setelah itu nanti kita ikuti melapor kematiannya, melaporkan ini, sampai nanti jenazah tadi kita berangkatkan dari sini kembali lagi ke tanah air mereka. Itu kita yang ngurus tuh. Nanti mungkin selama almarhum masih di sini, itu mungkin dari rombongan 1 atau 2 akan tinggal untuk mendampingi jenazah sebelum dibalikkan ke tanah air mereka. Nah, mungkin untuk kepemanduan untuk kedepannya nih Pak, kira-kira apa sih tantangan terbesar menjadi seorang pemandu wisata? Tantangan terbesar seorang pemandu wisata ke depan itu prediksinya mungkin Pak. Tantangannya apa ya? Mungkin dari sisi teknologi. Oh, teknologi ya. Teknologi. Jadi gini, kenapa saya bilang dari sisi teknologi? Dulu orang datang ke satu daerah, ingin mengetahui detail tentang daerah itu. Iya, benar-benar. Ingin tahu dia asal mulanya, ada apa di sana, dan apa yang dapat mereka lakukan. Mungkin bisa jadi wisatawan itu datang ingin mengetahui detail tentang destinasi atau objek yang mereka kunjungi. Sekarang ini dengan berkembangnya teknologi, dengan adanya media informasi, dengan adanya handphone, mereka kadang-kadang sudah mendapat informasi dulu sebelum mereka datang. Jadi kita sebagai seorang pemandu harus tahu dengan destinasi tadi. Jangan sampai nanti wisatawan tahu dari media secara informasi, setelah itu kita menyampaikan salah, bisa-bisa nanti kita disalahkan sama wisatawan gitu. Jadi tantangan yang paling berat itu adalah dari sisi media. Lepas itu dari sisi teknologi. Jadi kalau kedepannya seorang pemandu wisata itu harus bisa untuk beradaptasi dengan dunia apa disebut sekarang milenial. Oh ya, milenial. Harus tahu, harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Perkembangan zaman. Kenapa? Karena pariwisata ini juga sifatnya berkembang. Contoh, kalau seandainya dulu kita bisa mengatakan bahwa rumah makan A adalah rumah makan yang bagus. Kalau kita buka di Google, ternyata rumah makan A itu masih ada di Google. Di kenyataannya kita tahu rumah makan A itu udah bangkrut. Jadi kadang-kadang tamu kekeh minta dimakan di rumah makan A, tinggal kita menyampaikan, ya mungkin di informasi di media, di internet, Bapak dan Ibu masih bisa melihat keterangan bahwa rumah makannya cukup indah, cukup bagus di zaman itu Pak. Nah, ya sekarang rumah makannya udah nggak ada lagi. Kita harus tahu, jangan sampai nanti, ya Pak, nanti kami mau makan di rumah makan A, siapa? Ternyata rumah makan A udah nggak ada. Nanti itu fatal. Kalau dalam perjalanan ternyata, rumah makannya udah nggak ada. Ternyata rumah makan itu sudah tutup 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Tamu bertanya ke tempat kita berhenti. Ini udah 3 tahun, 5 tahun. Ini akan balik lagi ke kita. 5 tahun udah 5 tahun tutup, kenapa nggak tahu? Jadi kita sebagai seorang pemandu wisata juga harus up to date informasi. Kita harus mengupdate diri, menggali lagi informasi, karena informasi pariwisata ini makin lama makin berkembang. Berarti memang harus menguasai ya Pak, informasi-informasi di daerah yang bakal kita tuju. Benar. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, Bapak nih sebagai mungkin bisa dibilang pemandu wisata yang udah senior nih. Nah, gimana nih Pak sarannya buat kami mungkin calon pemandu wisata muda, sarannya buat menjadi seorang pemandu wisata yang profesional itu seperti apa? Jenjang sebagai seorang pemandu wisata itu sekarang ini memang kita lihat dari sisi pariwisata. Pariwisata ini makin lama makin berkembang.
kita bisa lihat dari tingkat kunjungan. Memang sekarang ini terus terang saya bilang kedepannya ini adalah yang diminta kedepannya adalah pemandu wisata muda. Oh. Kenapa? Karena boleh kita lihat ada beberapa provinsi itu sudah mulai memikirkan kedepannya bagaimana seorang pemandu wisata itu muda, kuat, dan siap. Gitu. Kenapa? Ada beberapa kayaknya sekarang ini informasi yang terbaru kayak di Jogja. Di Jogja itu sekarang ini pemerintah setempat lagi membuat penerimaan pramu wisata muda. Kenapa? Yang sebelumnya itu udah dari tua-tua tuh, yang mana mereka mungkin sudah tak kuat lagi untuk melakukan perjalanan panjang. Lepas itu untuk penyampaian mungkin kayak di keratonnya antara dapat nggak dapat. Lepas itu mungkin karena udah faktor umur, karena udah tua, bisa jadi penyampaian informasinya sudah tidak update lagi. Jadi kedepannya memang dibutuhkan pemandu wisata muda, karena apalagi kalau bersifat adventure itu punya tantangan. Yang butuh energi ya Pak. Butuh energi dan siap untuk terjun lapangan. Kalau seandainya kayak saya lah misalnya, sekali pernah ke puncak Gunung Merapi. Tapi kalau sekarang ini disuruh ke puncak Gunung Merapi, ragu saya sudah. Faktor U Pak. Faktor U, itu dia. Jadi mungkin kedepannya memang, karena apalagi kita sebagai seorang pemandu wisata ini bukan hanya di dalam bus, karena pemandu wisata ini terbagi. Ada pemandu wisata lokal, itu hanya untuk di tempat saja. Pemandu wisata city tour bisa untuk Pekanbaru saja, Pekanbaru overland, Pekanbaru pemandu wisata minat khusus. Minat khusus ini terbagi, ada yang berhubungan dengan air, ada yang berhubungan dengan gunung. Itu kalau seandainya masih pemandu wisata lama, ini akan terjadi pergeseran. Siapa yang sanggup membawa lagi ke puncak Gunung Kerinci, ke puncak Gunung Merapi. Jadi memang kedepannya Riau juga dengan berjalannya waktu memang membuka peluang sebesar-besarnya untuk pemandu wisata yang muda. Kenapa? Karena Riau ini sendiri banyak destinasi-destinasi, malah bukan berada di tengah kota, malahan banyak di kabupaten. Iya, benar-benar. Jadi memang dibutuhkan sekali pemandu wisata. Oke, berarti memang sekarang nih memang ayo dong, udah masanya anak muda nih juga untuk maju. Kenapa? Pertama dia muda, yang kedua dia milenial, yang ketiga dia mungkin lebih karena teknologi sekarang berada di zaman mereka, jadi mereka menguasai, udah bisa sekali paket, satu paket. Iya, benar-benar. Jadi inilah yang jadi satu fenomena ya bagi pemandu wisata lama dengan baru. Yang lama kalau tidak mau mengikuti tren sekarang dan tidak mau mengenal dengan teknologi sekarang, dia akan ketinggalan. Dia akan ketinggalan. Berarti memang sekarang dibutuhkan yang paham teknologi, yang bisa mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Nah gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kita sebagai generasi muda juga punya peluang yang sangat besar untuk menjadi seorang pemandu wisata di masa depan, betul ya Pak? Namun juga harus diimbangkan dengan memiliki kompetensi juga ya Pak. Nggak bisa juga kalau kita tidak punya skill dan kompetensi. Mungkin cuman segitu aja Pak bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri. Mungkin nanti di next pertemuan kita bisa bincang-bincang lebih panjang lagi Pak. Siap. Mungkin itu aja untuk perbincangan hari ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.